kembali dengan kami kakak-kakak layanmu, di mana pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari adik-adik, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita mau menghadap Tuhan, duduk yang manis, tidak ada guyon-guyon, tidak ada makanan di depan, ya. Kita mau menghadap Dia, karena pada saat ini adik-adik Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita, Dia siap memberkati semua kakak-kakak layan. Ya. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita angkat satu pujian. Mari kita memuji Dia. Kami puji dengan yang Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sambut dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu dengan beribadah. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau agung-agungkan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami, berkati kami, berkati kakak layan kami, dan berkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik, kita sudah berdoa. Lalu kita mau apa? Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau gerak-gerak supaya kita enggak loyo. Ya, ayo berdiri. Hap, 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 berdiri. Kita berdiri. Kita memuji. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
adalah Juru Selamat dan kita adalah milik siapa? Nggak dengar, siapa? Iya, kita milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, Adik, saatnya kita mau bermazmur. Ambil Alkitabmu. Kalian boleh duduk lagi. Oke? Ambil Alkitabmu. Kita akan bermazmur. Ya, Mazmur 16. Ibu tunggu. Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Duduk yang manis. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan, kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, kali ini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dan merenungkan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya, Kak Luther ajak untuk melipat tangan, kita tutup mata kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami boleh kembali beribadah secara online, mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, berkati kakak yang akan berbagi cerita tentang firman-Mu, berkati hati kami, berkati telinga dan mata kami yang akan memperhatikannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kak Luther mau bercerita dengan judul Ketaatan yang Mendatangkan Berkat. Sebelumnya, Kak Luther mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat firman Tuhan, yaitu dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan berada di Perjanjian Lama, adik-adik. Setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, yang kelima itu Kitab Ulangan.
Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang pertama hingga yang ke-6. Kitab Ulangan pasal 30, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kalau akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, adik-adik, sebelum kalau berbagi cerita tentang firman Tuhan, sama-sama kita belajar tentang ketaatan yang menjadi berkat tadi. Adik-adik tahu gak sih arti dari ketaatan? Nah, kalau arti dari ketaatan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ini, taat itu artinya patuh pada aturan, Kak. Mengikuti kesesuaian yang ada, mengikuti aturan yang ada, atau mengikuti syarat dan ketentuan yang ada, Kak. Nah, itu betul sekali. Jadi yang pertama, kita perlu memahami apa arti ketaatan, yaitu bagaimana kita sesuai dengan jalan, peraturan, ketentuan atau syarat yang diberikan. Itu ya adik-adik. Nah, apa hubungannya sama firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini? Firman Tuhan pada Nabi Musa dalam kitab Ulangan menyatakan bahwa ketika bangsa Israel pada saat itu, maksud Kauter, mau taat kepada Tuhan, Tuhan menjadikan berkat yang luar biasa. Dan kenapa mereka harus taat? Karena Tuhan sangat mengasihi mereka, begitu juga mereka mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kembali lagi, kalau artinya taat itu apa sih, Kak? Tadi kalau sudah bilang bahwa harus mengikuti peraturan dan ketentuan atau syarat yang ada. Nah, kalau kita berbicara soal ketaatan, pasti ada apa? Lawan kata dari ketaatan yaitu pelanggaran. Nah, kalau kita ada peraturan nih di sekolah minggu, di gereja, ataupun juga di rumah. Ketika kita nggak nurut sama aturan orang tua atau bapak ibu guru, berarti artinya kita melanggar. Nah, kalau kita melanggar aturan tersebut atau ketentuan yang diberikan, berarti kita tidak taat. Nah, gimana sih kita supaya bisa taat? Cara supaya kita bisa taat adalah terus mengikuti apa yang diberikan. Contohnya, kalau misalkan mama dan papa menyuruh kita untuk rajin bangun pagi supaya sehat, nah kita harus rajin bangun pagi. Harus suka bersih-bersih di rumah, nah kita harus suka bersih-bersih. Kalau misalkan di sekolah, rajin belajar, mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru, itu juga salah satu bentuk ketaatan. Nah, supaya apa sih, Kak, kita harus taat? Taat sama peraturan yang di rumah, taat sama aturan di sekolah, baik pun kalau kita bersekolah minggu. Karena ketaatan, firman Tuhan dalam Ulangan pasal 30 menyatakan bahwa ketaatan itu mendatangkan kepuasan. Kepuasan untuk siapa? Kepuasan untuk Tuhan dan bangsa Israel pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mau taat sama mama papa misalkan, kalau kita nurut nih sama mama papa, pasti mama papa sayang sama kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Begitu juga kalau kita di sekolah, kalau kita mendengarkan ajaran dari bapak ibu guru, mengerjakan PR yang diberikan bapak ibu guru, itu artinya bapak ibu guru akan senang dan memberikan nilai yang baik untuk kita. Jadi ketaatan itu
mendatangkan hal-hal yang baik buat kita sehingga kita bisa puas. Nah, kalau misalkan kita nggak taat, gimana Kak? Nah, kalau tadi dikatakan di awal bahwa ketika kita tidak taat berarti kita melanggar aturan yang ada. Nah, kalau kita melanggar peraturan, bagaimana? Kalau kita nggak dengar-dengaran akan kata-kata orang tua bisa kecewa sama kita. Kalau kita nggak dengar-dengaran sama bapak ibu guru di sekolah, kita bisa dapat nilai yang jelek. Jadi kalau kita melanggar aturan atau melanggar ketentuan yang diberikan, artinya ketidakbaikan yang kita terima. Nah, adik-adik, itulah mengapa kita harus menjadi anak-anak yang taat. Supaya apa? Supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana bangsa Israel dalam kitab Nabi Musa di ulangan yang kita baca tadi adalah ketika bangsa Israel mau taat akan firman Tuhan pada saat itu, bangsa Israel mau mendengar-dengaran akan firman Tuhan, Tuhan menjanjikan apa? Tuhan menjanjikan sebuah berkat yang luar biasa. Dan bahkan Tuhan menyatakan bahwa itu artinya bangsa Israel sangat mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau kita mau taat, itu artinya kita mengasihi. Kalau kita taat sama orang tua, berarti kita mengasihi orang tua kita. Begitu juga di sekolah maupun di sekolah minggu atau di teman-teman sepermainan kita. Nah, adik-adik, mari belajar taat supaya apa? Supaya kita menerima kebaikan daripadanya. Dan tentu saja teladan Tuhan dan teladan Musa dan bangsa Israel pada saat itu kita juga harus meneladaninya, bahwa kalau kita taat sama Tuhan itu artinya kita mengasihi Tuhan. Mari belajar taat, mari belajar mengasihi supaya kita mendapat berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa ajak teman-teman dan suruh teman-teman atau kakak, adik, saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang jauh untuk selalu menjadi anak yang taat. Supaya apa? Supaya kita juga berbagi kebaikan dan mereka juga bisa menjadi orang yang mengasihi dan menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik bisa? Mari belajar taat supaya apa? Karena ketaatan kita mendatangkan berkat. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu taat dan untuk selalu belajar dan hidup taat di kehidupan kami sejak kami kecil, baik di rumah, di sekolah minggu atau bersama teman-teman sepermainan kami. Tuhan, ajarkan kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan guru, bahkan dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami menjadi taat dan kami mengasihi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak-kakakmu. Firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kita kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan dengan cara apa? Gampang kok. Taat kepada Tuhan tuh dengan cara kita suka. Iya, kita suka berdoa. Kita suka. Iya, kita suka baca firman. Dan yang ketiga, kita juga harus mengucap syukur di dalam segala hal. Adik-adik, taat kepada Tuhan itu berarti kalian menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga taat kepada orang tua berarti kalian juga menyenangkan hati orang tua. Loh, taat kepada orang tua itu taat yang bagaimana ya? Nah, pada saat ini taat kepada orang tua adalah taat dengan larangan. Larangan apa sih Bu? Ini loh, larangan. Ya, adik-adik, kalian boleh pegang HP pada waktu belajar, pada waktu daring dari sekolahan, dengan pada waktu juga kalau kalian beribadah boleh pakai gadget. Ada jamnya, jangan lama-lama. Kalau sudah selesai belajar,
taruh dulu. Jangan kalau sudah selesai belajar lalu kalian gini main game, nanti pelajarannya hilang semua. Kalau kalian lama-lama nonton ini, kalian matanya bisa rusak. Apalagi kalau kalian main gadget di tempat yang gelap-gelap, mata kita cepat rusak. Nanti kita belum sampai tua, kita sudah pakai kaca mata. Maka dari adik, kalau kita taat kepada Tuhan, mentaati firman-Nya, mentaati perintahnya, juga taat kepada orang tua, apa yang orang tua katakan, kita juga harus nurut. Ya, adik-adik, pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan memberikan persembahan. Berikan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan, sehingga persembahan itu menjadi pelayanan kasih di gereja kami. Adik-adik, siapkan persembahanmu, dan persembahan ini nanti berikan persembahan, kalian taruh di meja kalian, nanti bisa dititipkan mama papanya, nanti mama papanya bisa membawa ke gereja untuk dimasukkan di kantong gereja. Kita akan nyanyi satu pujian, Ku Beri Persembahan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan firman-Mu yang adalah ya dan amin. Firman-Mu boleh menetap dalam kehidupan kami, dan kami mau taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, kami taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kami, tapi hanya sedikit yang kami kembalikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian, Kitab Suci Hartaku. Lipat tanganmu dan tutup matamu.
Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan melalui firman-Mu yang telah dibawakan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, mau berdoa, mau baca firman, dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami yang ada di rumah, berkati mama, papa, uma, opa, adik, kakak, dan memberkati seluruh anak layan kami. Berkat yang dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan anak layan kami dalam pendidikan sekolah, dalam kehidupan mereka di rumah bersama mama, papa, uma, opanya. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi contoh, yang bisa menjadi sinar bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang, dan izinkan kami untuk minggu yang akan datang, berikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi.